pertanyaan buka mentimeter.com dengan kode berikut ini 7122986. Oke, 7122986. Oke, kita udah dapatkan beberapa pertanyaan ya. Kita bahas satu-satu. Kita bisa lihat slide-nya. Oke. Jika tujuan umum dan tujuan khusus tidak tercapai dengan baik, kira-kira apa yang perlu kami lakukan sebagai murid dan guru? Jelaskan. Oke, kira-kira nih kalau tujuan umumnya tidak tercapai. Tujuan umum tadi di sekolah, kalau dia tidak sesuai dengan nilai yang telah sesuai KKM misalkan ya, yang ketentuan yang telah ditentukan, maka bisa jadi mungkin sekolah itu menggunakan remedial gitu ya. Lalu mungkin nanti ada tambahan-tambahan dan sebagainya, lalu diuji lagi lihat nilainya. Kalau masih belum sesuai KKM ya berarti dievaluasi atau dinilai dengan hasil yang dia dapatkan gitu. Sesuai dengan nilai rapotnya gitu aja. Itu nanti sesuai tingkatan itu AD. Ini AD yang minangnya ya. Oke. Ya lihat nanti nilainya kalau dia tidak tercapai dengan baik. Tapi dengan tujuan khusus, rata-rata tujuan khusus itu dia butuh waktu kan. Jika tujuan khusus itu tidak tercapai, maka biasanya dia mengulang lagi materinya, mengulang lagi sampai yang apa yang ingin dia kuasai itu udah dia kuasai dengan baik. Kalau sudah itu, maka misalkan bahkan kurikulumnya belum selesai nih ya, tapi dia udah merasa bahwa ini sudah cukup, maka bisa dia memotong kelas itu udah selesai gitu. Dia memotong kelas itu dengan sesukanya untuk program khusus gitu. Paham ya di sini deh? Dia tidak tercapai tujuan khusus, maka biasanya dia mengulang kembali atau mengambil program yang sama untuk menambah pengetahuannya tersebut. Mengulang berarti itu mengulang dari pembelajaran awal. Berarti itu samanya membawa waktu gitu ya. Oke, kita coba tujuan khusus nih. Rata-rata kan orang-orang besar kan ya. Kira-kira mungkin nggak dia ngulang dari awal, dia nggak paham dari awal. Mungkin kan ya. Kan ya. Mungkin pasti dia ada masuk. Nanti ketika dia minta ke trainernya, saya belum paham tentang ini, tolong jelaskan. Saya belum paham tentang sejarah pariwisata di sini. Tolong kasih saya materi tentang itu. Misalkan, saya mau tentang komunikasi terhadap hotel, itu gimana saya mau reservasi hotel gitu ya, apa saja vocabulary-nya yang digunakan dalam bahasa Arab, nah seperti itu. Yang lain-lain yang dia udah belajar dari awal biasanya ya kalau dia udah kuasai dia tidak belajar lagi deh. Ya gitu deh. Puas, pelan. Oke, selanjutnya next question kita lihat. Oke, berapa lama waktu yang dibutuhkan antara tujuan umum dan tujuan khusus? Bagus, ini pertanyaan selanjutnya dari teman kita. Berapa lama waktu tujuan umum? Rata-rata tadi kalau dia belajar, waktunya pembelajar, maka dia sesuai dengan tahun yang telah ditentukan. Ya nggak, Vi? Ya. Kalau MI berapa tahun? 2 tahun. MI, Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun, gitu kan ya? Dia belajar bahasa Arab ya 6 tahun gitu. Tambah lagi MTS berapa tahun? 3. Tambah lagi MA berapa tahun? 3. Berarti 6, 3 berapa? 12 tahun dia belajar bahasa Arab untuk ketika dia belajar tujuan umum. Kalau tujuan khusus ya tergantung. Kalau dia mau ambil programnya sebulan, programnya 2 minggu, programnya 2 bulan, programnya 3 bulan, programnya setahun, mungkin mau belajar tentang kaidah Islamnya tadi kayak orientalis ya, membutuhkan tentang sejarah Quran, bagaimana sababun nuzul kan butuh waktu lama ya, mungkin dia butuh 1 tahun, tapi dia ketika fokus saja pada itu, maka dia masuk ke dalam tujuan khusus. Tergantung, betul, tergantung kebutuhan. Oke? Siap. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nah, oke. Bagaimana cara kita mengevaluasi tujuan umum dan tujuan khusus? Gimana caranya? Sama balik lagi jawaban yang tadi. Kalau tujuan umum, evaluasinya adalah menggunakan ujian yang diadakan sekolah. Kalau itu misalkan ada ujian sumatif, ujian formatif, gitu kan ya? Ujian tengah semester, ujian akhir semester, maka dia itu cara evaluasinya.
Baik itu nanti menggunakan mungkin tes lisan, tes tulisan, atau tes keterampilan praktek, gitu kan ya? Dan sebagainya. Itu yang siapa? Yang tanya tadi? Ini ya. Oke, Diki, terima kasih. Itu caranya. Tapi untuk TK biasanya sesuai dengan pengetahuannya. Tadi ingat nggak karakteristik dari apa tadi dari tujuan khusus itu? Kalau fokusnya itu kepada bahasa, kalau misalkan itu tentang pengetahuan. Berarti evaluasinya adalah tentang pengetahuan apa yang dia pelajari. Ketika gaya, gitu kan ya? Bagaimana cara mengevaluasi langsung praktek? Bagaimana ini gaya ingin apa menggait pariwisata ya? Pertama tentang rekreasi hotel, ngantar-ngantarkan ke tempat pariwisata dan sebagainya, gitu kan ya? Tempat sejarah dan sebagainya. Jika nanti dia dalam prakteknya bisa berkomunikasi, gitu kan ya? Maka dibilang lulus ketika dia mampu menyampaikan apa yang perlu disampaikan berkaitan tentang pariwisata yang ingin dia gairahkan. Gitu kan ya? Banyak kan ya gaya pariwisata tuh kan ya? Jadi dia udah di Lombok misalkan, kan yang datang tuh kan orang-orang Arab juga kan ya? Orang Arab di Bogor misalkan ya. Nah, karena apa namanya konsumen itu bukan orang Indonesia, maka dia juga butuh belajar bahasa Arab untuk menarik ini ya, menarik konsumen, gitu kan ya? Oke, paham ya? Berarti evaluasinya kalau TUI mengikut sistem ujian di sekolah, kalau TK itu sesuai dengan pengetahuan apa yang dia ambil. Bu, Ya. saya mau bertanya, Bu. Apakah TK itu perlu dievaluasi, Bu? Sedangkan TK itu kan bukan bentuk dari kebutuhan secara umum. Oke, itu siap. kebutuhan pribadi. Oke, siap. Apakah dia ada lulus dan lulus gitu kan ya? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Jadi kenapa dibahasakan mengevaluasi, Bu? Nah, maksud dia evaluasi, dia udah bisa nggak dikatakan dia paham dengan mempelajari bahasa Arab itu dengan tujuan khususnya? Kan gitu ya. Makanya yang dipraktekkan adalah pengetahuannya. Ketika dia misalkan, tapi tetap dievaluasi, oke, kan gitu ya. Ketika saya mau mau belajar sesuatu, apakah saya sudah layak atau belum? Kan kita butuh ini kan ya. Kita mau belajar bahasa Inggris, kira-kira saya udah bisa belum ya menjadi guide? Saya udah bisa ya menjadi utusan ekonomi di Islandia gitu kan ya. Dengan kemampuan bahasa saya seperti ini, kan pengajarnya bilang oke, sudah bisa gitu. Tapi dinyatakan nggak ke guru bahasanya itu, kamu jika tidak lulus maka kamu tidak boleh keluar dari sini gitu. Dikatakan? Tidak. Maka kelulusan itu sebagai sebagai saran saja. Oke, kamu bisa kerja, kamu tidak bisa, tapi dia bukan satu-satunya syarat utama ini. Ijazah kamu lulus. Kalau kamu nggak lulus maka kamu tidak boleh keluar dari sini, atau kamu tidak lulus maka kamu tidak boleh mengikuti jenjang selanjutnya, gitu kan ya? Itu tidak ada di tujuan khusus. Biasanya tujuan khusus itu ya evaluasinya secara fleksibel lah. Boleh dievaluasi, boleh tidak, tapi biasanya ya di evaluasinya itu ya secara seperti itu karena pengetahuan apa yang dia pelajari, gitu ya? Iya. Kalau dulu. Sama tadi ya, kalau tidak tercapai maka gimana? Ya itu tadi yang saya bilang, apakah nanti dia butuh remedial, gitu kan ya? Apakah nanti dia butuh tambahan dan sebagainya. Jika memang belum sampai juga pada nilai yang ingin telah ditentukan gitu ya, batas nilai yang telah ditentukan, maka ya udah segitu nilainya. Ada nilai praktek mungkin, dan itu ya bisa disatukan lah. Mungkin ada nilai sikap, gitu kan ya? Nilai yang dikurikulum kan banyak ya, bukan hanya kognitif saja ya. Oke, itu. Oke, masih ada pertanyaan? Hadir, Bu. Oke, tidak ada. Paham insya Allah ya? Paham, Bu. Oke, insya Allah. Oke, stop dulu. Terima kasih.
udah